John F. Kennedy, yang sering dikenal dengan inisialnya JFK, adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 yang menjabat dari tahun 1961 hingga kematiannya pada tahun 1963. Ia menjadi presiden termuda dalam sejarah Amerika Serikat, memenangkan pemilu pada usia 43 tahun, dan membawa gaya kepemimpinan yang karismatik serta penuh energi ke Gedung Putih. Belum genap satu periode memimpin Amerika, tragedi mengakhiri kepemimpinannya ketika ia tewas ditembak di Dallas pada 22 November 1963. Kematiannya pun tidak pernah terungkap sepenuhnya. Jutaan dokumen Amerika yang ditahasiakan, dan dokumen resmi yang dirilis KGB mengenai kematian JFK menimbulkan banyak spekulasi liar yang beredar. Hari ini, kita akan membahas mengenai kematian JFK, detik-detik kematiannya, siapa yang bertanggung jawab atas kematian JFK, dokumen KGB Rusia mengenai kematian JFK, dan mengapa kasus ini masih menimbulkan pertanyaan besar. Pada pertengahan November 1963, suasana politik di Amerika Serikat tengah memanas. Presiden John F. Kennedy, yang dikenal dengan karisma dan visinya, merencanakan perjalanan ke Texas untuk meredakan ketegangan di dalam Partai Demokrat negara bagian tersebut. Saat itu popularitas JFK memang sedang diuji. Perselisihan antara faksi liberal dan konservatif di Texas mengancam basis dukungannya menjelang pemilihan umum tahun 1964 yang sudah di depan mata. Hari-hari menjelang kunjungan kepresidenan diisi dengan persiapan logistik yang sangat ketat. Tim keamanan Secret Service mulai memetakan rute perjalanan Kennedy di kota Dallas dengan detail yang presisi. Kennedy sendiri tampak antusias dengan perjalanan ini. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang merangkul semua elemen masyarakat, meskipun di wilayah yang cenderung skeptis terhadap kebijakannya. Di Gedung Putih, First Lady Jacqueline Kennedy juga mempersiapkan diri. Ia memahami bahwa kehadirannya di samping sang suami akan menjadi simbol kekuatan dan keanggunan bagi pemerintahan suaminya. Ketegangan di Dallas meningkat seiring tersebarnya berita kunjungan tersebut. Spanduk-spanduk protes dan selebaran bernada kebencian mulai muncul di sudut-sudut kota, mencerminkan polarisasi politik yang tajam saat itu. Pada 20 November, persiapan di Dallas memasuki tahap final. Keamanan diperketat di sepanjang rute yang akan dilalui mobil kepresidenan, meskipun banyak yang meremehkan ancaman nyata terhadap keselamatan presiden. Media lokal Dallas mulai menyoroti kunjungan tersebut dengan campuran antusiasme dan skeptisisme. Surat kabar mencetak rute perjalanan yang tanpa disadari memberikan panduan bagi siapapun yang memiliki niat buruk. Kennedy menghabiskan waktu di Washington untuk menyusun pidato-pidato yang akan ia sampaikan di Texas. Fokus utamanya adalah perdamaian dan kemajuan ekonomi, pesan yang ia harap dapat menyatukan rakyat Amerika. Di dalam lingkaran tertutup, ada bisikan mengenai potensi ancaman, namun hal tersebut sering diabaikan. Budaya keterbukaan kepresidenan Kennedy membuat tim pengawalnya sering berada dalam posisi dilematis antara menjaga jarak dan membiarkan masa mendekat. Tanggal 21 November 1963. Kennedy memulai perjalanannya dengan singgah di San Antonio dan Houston. Sambutan hangat di kota-kota tersebut memberikan rasa percaya diri yang tinggi bagi rombongan kepresidenan. Di Dallas, persiapan fisik di sekitar Dealey Plaza mulai dilakukan. Rumput dipotong dan tanda-tanda jalan dibersihkan untuk memastikan perjalanan yang mulus keesokan harinya. Malam tanggal 21 November, Kennedy menginap di Fort Worth. Ia merasa optimistis setelah melihat kerumunan orang yang menyambutnya dengan semangat sepanjang hari itu. Pagi hari 22 November 1963, Presiden meninggalkan pangkalan Angkatan Udara Carswell untuk menuju ke Dallas, Texas. Sekitar pukul 11.40, Air Force One mendarat di Love Field, Dallas. Begitu pintu pesawat terbuka, sorak-sorai ribuan warga yang memadati bandara langsung membahana. Kennedy dan Jacqueline turun dengan senyum lebar, menyapa warga yang berebut untuk sekadar berjabat tangan, menciptakan suasana euforia yang begitu kental di bandara. Setelah menyapa warga, rombongan kepresidenan segera menaiki limusin. Atap mobil dibuka atas permintaan Kennedy karena cuaca yang sangat cerah, sebuah keputusan yang kelak disesali oleh agen dinas rahasia karena menghilangkan perlindungan fisik bagi sang presiden. Pukul 11.55, konvoi mulai bergerak meninggalkan bandara dalam formasi yang ketat.
Mobil presiden diapit oleh kendaraan polisi, mobil pengawal dari dinas rahasia, serta kendaraan yang membawa gubernur Texas dan istrinya. Sepanjang jalan menuju pusat kota, antusiasme masyarakat Dallas tampak luar biasa, dengan ribuan orang berjejer di pinggir jalan raya. Memasuki pusat kota Dallas pukul 12.15, iring-iringan melambat karena padatnya warga yang ingin melihat langsung presiden. Kennedy memerintahkan pengemudi untuk melambat, bahkan terkadang berhenti, agar ia bisa menyapa secara langsung. Di sepanjang Main Street, konvoi perlahan merayap melewati gedung-gedung tinggi yang dipenuhi pekerja kantor yang menyaksikan dari jendela-jendela. Menjelang pukul 12.30 siang, rombongan memasuki kawasan Dealey Plaza. Kennedy tampak menikmati sambutan tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan, dalam hitungan detik terdengar tembakan kedua. Suasana mulai berubah, wajah-wajah di sekitar lokasi berubah menjadi bingung dan panik. Beberapa detik kemudian datang tembakan berikutnya yang menghantam kepala Kennedy. Luka yang ditimbulkan sangat parah. Dalam sekejap, kondisi presiden berubah menjadi kritis. Jacqueline Kennedy yang duduk di samping suaminya langsung bereaksi, ia berusaha membantu Kennedy. Banyak saksi menggambarkan suasana di dalam limusin sebagai pemandangan yang sangat mengerikan dan memilukan. Agen rahasia yang berada di kendaraan belakang segera berlari menuju limusin. Ia melompat ke kendaraan yang masih bergerak dan berusaha melindungi presiden dengan tubuhnya. Sopir limusin langsung mempercepat kendaraan menuju Parkland Memorial Hospital. Di sepanjang perjalanan, para agen keamanan menyadari bahwa luka yang dialami presiden sangat serius. Setibanya di rumah sakit, tim dokter segera membawa Kennedy ke ruang gawat darurat. Berbagai tindakan penyelamatan dilakukan secepat mungkin. Para dokter berusaha menjaga fungsi pernapasan dan sirkulasi darahnya. Namun luka pada kepala presiden terlalu berat. Beberapa dokter yang berada di ruangan tersebut kemudian mengatakan bahwa kemungkinan bertahan hidup sebenarnya hampir tidak ada sejak Kennedy tiba di rumah sakit. Pada pukul 1 siang, dokter secara resmi menyatakan bahwa John F. Kennedy telah meninggal dunia. Berita itu segera disampaikan kepada para pejabat pemerintah dan kemudian diumumkan kepada publik. Ketika siaran radio dan televisi mengumumkan kematian presiden, jutaan orang Amerika terkejut. Banyak yang menangis, banyak yang tidak percaya bahwa seorang presiden yang beberapa jam sebelumnya tersenyum kepada kerumunan kini telah meninggal. Sementara itu, polisi Dallas mulai melakukan pencarian besar-besaran terhadap pelaku penembakan. Saksi mata melaporkan bahwa tembakan kemungkinan berasal dari gedung Texas School Book Depository yang berada di dekat lokasi kejadian. Di gedung tersebut, polisi menemukan senapan dan sejumlah selongsong peluru. Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pegawai gedung bernama Lee Harvey Oswald. Oswald memiliki latar belakang yang tidak biasa. Ia pernah menjadi anggota Korps Marinir Amerika Serikat dan sempat tinggal di Uni Soviet. Kehidupannya dipenuhi berbagai masalah pribadi, pekerjaan yang tidak stabil, serta pandangan politik yang sering berubah-ubah. Tidak lama setelah pembunuhan Kennedy, seorang polisi Dallas bernama Tippit ditembak mati. Polisi menduga pelakunya adalah Oswald. Beberapa jam kemudian, Oswald ditemukan di sebuah bioskop dan ditangkap. Saat dibawa keluar oleh polisi, ia membantah semua tuduhan. Di hadapan wartawan, ia menyatakan bahwa dirinya hanyalah kambing hitam yang dijadikan sasaran tuduhan. Selama 2 hari berikutnya, polisi menginterogasi Oswald. Namun publik tidak pernah mendengar penjelasan lengkap darinya karena peristiwa mengejutkan kembali terjadi. Pada tanggal 24 November 1963, Oswald dipindahkan dari kantor polisi. Proses pemindahan itu disiarkan langsung oleh televisi. Jutaan warga Amerika menyaksikannya dari rumah mereka. Tiba-tiba seorang pria muncul dari kerumunan, pria itu menembak Oswald dari jarak dekat. Oswald roboh di depan kamera televisi. Pemandangan itu membuat publik kembali terkejut. Banyak orang tidak percaya bahwa tersangka pembunuhan presiden kini juga ditembak mati secara langsung di depan jutaan penonton. Oswald kemudian dibawa ke rumah sakit, dan ironisnya rumah sakit yang sama tempat Kennedy meninggal 2 hari sebelumnya. Tidak lama kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Kematian Oswald menjadi titik balik penting dalam sejarah kasus ini. Karena tidak pernah ada persidangan, banyak pertanyaan yang tidak pernah terjawab.
Publik kehilangan kesempatan untuk mendengar penjelasan langsung dari orang yang dituduh sebagai pembunuh presiden. Untuk menyelidiki tragedi tersebut, pemerintah membentuk Warren Commission. Komisi ini bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun kesimpulan resmi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, komisi menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald bertindak sendirian. Menurut laporan tersebut, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan kelompok lain dalam pembunuhan Kennedy. Namun kesimpulan itu tidak memuaskan semua orang. Banyak warga Amerika merasa ada terlalu banyak kejanggalan. Mereka sulit menerima bahwa satu orang dapat mengubah sejarah dunia dengan cara seperti itu. Sejak saat itu bermunculan berbagai teori konspirasi. Ada yang menuduh mafia Amerika, ada yang mencurigai unsur dalam badan intelijen, dan ada pula yang menuduh kelompok anti-Kuba, pemerintah Kuba, Uni Soviet, bahkan tokoh-tokoh penting di pemerintahan Amerika sendiri. Selama puluhan tahun, berbagai penyelidikan tambahan dilakukan. Ribuan dokumen dibuka untuk umum. Para jurnalis, penulis, dan peneliti terus mempelajari kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Saat berita pembunuhan JFK tersebar, markas besar KGB di Moskow bereaksi dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Pihak intelijen Soviet merasa sangat terkejut. Karena bagi mereka, Kennedy merupakan pemimpin Amerika yang mulai terbuka untuk melakukan dialog dan kerjasama demi meredakan ketegangan Perang Dingin. KGB secara internal meyakini bahwa pembunuhan tersebut adalah hasil dari konspirasi besar yang dirancang dengan matang oleh elemen ultrakanan di Amerika Serikat. Mereka menduga bahwa kelompok garis keras ini ingin menyingkirkan Kennedy untuk memicu konfrontasi militer yang lebih agresif. Ketakutan terbesar Soviet saat itu adalah bahwa kelompok ini akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Washington untuk melancarkan serangan rudal atau memicu perang nuklir yang tidak terkendali. Dalam dokumen rahasianya, KGB mencatat kecurigaan yang cukup liar mengenai sosok Lyndon B. Johnson, yang saat itu langsung naik tahta menggantikan Kennedy. Mengenai sosok Lee Harvey Oswald, mereka mengakui bahwa Oswald pernah tinggal di Uni Soviet setelah membelot, namun mereka dengan tegas menolak tuduhan keterlibatan spionase. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen KGB ini mengungkap bahwa Uni Soviet tidak terlibat dalam rencana pembunuhan JFK. Pada akhir 1970-an, penyelidikan Kongres Amerika melalui United States House Select Committee on Assassinations menyatakan bahwa kemungkinan memang terdapat unsur konspirasi. Namun komite tersebut tidak dapat mengidentifikasi siapa pelakunya atau siapa yang mungkin berada di baliknya. Hingga hari ini, tidak ada bukti yang secara meyakinkan membuktikan siapa dalam pembunuhan Kennedy jika memang ada dalang di baliknya. Itulah sebabnya kasus ini tetap menjadi bahan perdebatan selama lebih dari 6 dekade. Bagi sebagian orang, kasus ini adalah contoh bagaimana sejarah kadang meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban pasti. Bagi sebagian lainnya, pembunuhan Kennedy merupakan misteri terbesar dalam sejarah politik modern. Yang pasti, pada siang hari tanggal 22 November 1963 di Dallas, beberapa tembakan mengakhiri kehidupan seorang presiden muda dan mengubah arah sejarah Amerika Serikat.